Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung pada mata kuliah Bimbingan dan Konseling Prodi PAI bersama saya Lahana Harahap. Seiring perkembangan zaman, problematika peserta didik di sekolah semakin beragam. Jalan pikiran mereka menjadi terbagi dengan masalah di luar sekolah dan di dalam sekolah. Suatu tindak layanan sekolah pada peserta didik dengan bimbingan konseling yang mengarahkan para peserta didik untuk mengetahui bakat dan potensi dalam diri mereka. Bimbingan konseling biasanya berbicara mengenai aspek psikologis. Ini akan sangat penting jika ada banyak gangguan psikis pada peserta didik yang biasanya tertekan masalah dan tidak mampu menangkap pelajaran dengan baik. Bimbingan konseling juga sangat penting posisinya untuk membimbing siswa guna memotivasi diri bahwa mereka adalah suatu pribadi yang unik dan mampu bersaing. Perlunya bimbingan konseling dapat berfungsi sebagai pemantau masalah-masalah siswa yang berkaitan tentang masalah kelainan tingkah laku dan adaptasi. Salah satu siswa untuk bergaul dan cenderung mengasingkan diri teman-temannya memiliki permasalahan yang biasanya beruntun. Peserta didik tidak hanya memerlukan materi-materi pelajaran sekolah, materi bimbingan konseling pun perlu, karena pada dasarnya setiap kehidupan pasti ada masalah. Memang sebagian orang bisa mengatasi masalahnya sendiri, tetapi tidak sedikit juga orang yang memerlukan bantuan orang lain untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Jadi, apabila peserta didik tetap dibiarkan memiliki masalah tanpa dibantu, bagaimana mungkin peserta didik bisa berkonsentrasi untuk memahami atau berpikir mengenai pelajarannya kalau ia masih punya beban pikiran yang lain? Maka dari itu, bimbingan dan konseling di sekolah sangatlah diperlukan. Nah, sekarang kita lihat dari berbagai aspek latar belakang pentingnya bimbingan konseling. Pertama, kita lihat latar belakang psikologis. Latar belakang psikologis dalam bimbingan konseling memberikan pemahaman tentang tingkah laku individu yang menjadi sasaran atau klien. Hal ini sangat penting karena bidang garapan bimbingan dan konseling adalah tingkah laku klien, yaitu tingkah laku yang perlu diubah atau dikembangkan untuk mengatasi masalah yang dihadapinya. Kemudian latar belakang dari aspek sosial budaya, bahwa setiap individu merupakan makhluk biologis, psikologis, sosial, dan spiritual, atau disingkat dengan biopsikososio-spiritual. Setiap anak sejak lahir tidak hanya mampu memenuhi tuntutan biologisnya, tetapi juga tuntutan budaya di mana individu itu tinggal. Tuntutan budaya itu dilakukan agar segala dampak modernisasi dapat difilter oleh individu tersebut secara otomatis, serta individu diharapkan dapat menyesuaikan tingkah lakunya sesuai dengan budaya yang sudah ada, agar dapat diterima dengan baik oleh lingkungan tersebut. Untuk mengembangkan semua kemampuan penyesuaian tersebut sangatlah diperlukan sebuah bimbingan. Selanjutnya dari aspek agama. Setiap individu merupakan makhluk Tuhan yang pada dasarnya sama memiliki fitrah sebagai khalifah dan sebagai hambanya, sebagai pemimpin dan sebagai pengabdi. Dalam kategori ini pun sangat diperlukan sekali bimbingan terhadap setiap tantangan dimensi spiritualitas individu.
seperti dekadensi moral, budaya hedonistik, dan penyakit hati. Bimbingan dalam hal ini diperuntukkan agar setiap individu mampu memandang setiap tantangan ke arah positif, bukan malah terjerumus ke arah negatif, sehingga kehidupan dapat dijalani sesuai dengan kaidah-kaidah agamanya. Baik, sekarang kita lihat pengertian bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling merupakan terjemahan dari istilah guidance dan counseling dalam bahasa Inggris. Kata guidance berasal dari kata kerja to guide, yang mempunyai arti menunjukkan, membimbing, menuntun, ataupun membantu. Sesuai dengan istilahnya, maka bimbingan dapat diartikan secara umum sebagai bantuan dan tuntunan. Walaupun tidak semua bantuan dapat diartikan sebagai bimbingan. Bimbingan juga dalam hal ini diartikan sebagai proses bantuan yang diberikan secara sistematis dalam rangka memfasilitasi konseli peserta didik menemukan pribadi, mengenal lingkungan, dan merencanakan masa depannya. Nah, berikutnya adalah prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Yang pertama, prinsip yang berkenaan dengan sasaran layanan. Jadi, seorang pembimbing harus memahami bahwa bimbingan dan konseling melayani semua individu tanpa memandang umur, jenis kelamin, suku, agama, dan status sosial ekonomi. Kemudian bimbingan dan konseling berurusan dengan pribadi dan tingkah laku individu yang unik dan dinamis. Kemudian bimbingan dan konseling memperhatikan sepenuhnya tahap dan berbagai aspek perkembangan individu klien. Kemudian bimbingan dan konseling memberikan pembatasan utama kepada perbedaan individual yang menjadi orientasi pokok pelayanan. Berikutnya, prinsip yang berkenaan dengan permasalahan individu. Yang pertama, bimbingan konseling berurusan dengan hal-hal yang menyangkut pengaruh kondisi mental atau fisik individu terhadap penyesuaian dirinya di rumah, di sekolah, serta dalam kaitannya dengan kontak sosial dan pekerjaan. Dan sebaliknya, pengaruh lingkungan terhadap kondisi mental dan fisik individu. Yang kedua, kesenjangan sosial, ekonomi, dan kebudayaan merupakan faktor timbulnya masalah pada individu yang kesemuanya menjadi perhatian utama pelayanan BK. Kemudian, prinsip yang berkenaan dengan program layanan. Yang pertama, bimbingan konseling merupakan bagian integrasi dari proses pendidikan dan pengembangan. Oleh karena itu, bimbingan konseling harus diselaraskan dan dipadukan dengan program pendidikan serta pengembangan peserta didik. Yang kedua, program bimbingan konseling harus fleksibel, disesuaikan dengan kebutuhan individu, masyarakat, dan kondisi lembaga. Berikut, program bimbingan dan konseling disusun secara berkelanjutan dari jenjang pendidikan terendah sampai tertinggi. Dan berikutnya, prinsip berkenaan dengan tujuan dan pelaksanaan layanan. Berikut kita bahas mengenai asas bimbingan dan konseling. Ada beberapa asas yang patut diperhatikan oleh konselor. Yang pertama, asas kerahasiaan. Pelayanan bimbingan dan konseling ada kalanya berhubungan dengan klien yang mengalami masalah. Sebagaimana telah diketahui bahwa dalam kegiatan bimbingan, konseling kadang-kadang
klien harus menyampaikan hal-hal yang sangat pribadi atau rahasia ya kepada konselor. Oleh karena itu, konselor harus menjaga kerahasiaan data yang diperolehnya dari kliennya. Bagi klien yang bermasalah dan ingin menyelesaikan masalahnya akan sangat membutuhkan bantuan dan dari orang yang dapat menyimpan kerahasiaan masalah yang dihadapinya. Asas kedua adalah asas kesukarelaan. Proses bimbingan dan konseling harus berlangsung atas dasar kesukarelaan, baik dari pihak konselor maupun klien. Dengan ini, keberhasilan pelayanan bimbingan dan konseling akan tercapai. Kesukarelaan itu ada pada konselor maupun pada klien. Artinya, klien secara sukarela tanpa cara terpaksa mau menyampaikan masalah dengan mengungkapkan secara terbuka hal-hal yang dialaminya, serta mengungkapkan semua fakta, data, dan seluk-beluk yang berkenaan dengan masalah yang dialaminya. Sementara konselor hendaknya dapat memberikan bantuan dengan tidak terpaksa pula. Atau dengan kata lain, konselor memberikan bantuan dengan seluas-luasnya dan ikhlas. Kemudian yang terakhir adalah asas keterbukaan. Dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling sangat diperlukan suasana keterbukaan, baik dari pihak konselor maupun klien. Keterbukaan ini bukan hanya sekadar bersedia menerima saran-saran dari luar, akan tetapi lebih dari itu diharapkan masing-masing pihak yang bersangkutan bersedia buka diri untuk kepentingan masalah. Individu yang membutuhkan bimbingan diharapkan dapat berbicara sejujur mungkin dan berterus terang tentang dirinya sendiri. Sehingga dengan keterbukaan ini, penelaahan serta pengkajian berbagai kekuatan dan kelemahan klien dapat dilaksanakan dengan baik. Nah, demikian ya pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan dapat dipahami dan ada hikmahnya, dan sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.